Nomor 4, Bapak Amril Susanto. Ustadz, apakah benar di surga tak ada yang jomblo? Jangan lupa subscribe, like, and share. Oke, kita jawab pertanyaan dari Pak Ian Kurniawan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah seseorang yang sudah terlanjur terlibat dalam riba, apakah dosanya masih bisa diampuni Allah? Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tidak mengampunkan dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampunkan dosa selain syirik. Bagi yang sudah terjerumus dalam riba, kalau bisa ditutup dengan duit lain, tutup, stop. Ada utang, tutup, stop. Dibom dia, bam, selesai. Jual ini, bom ke sini. Saya Pak Ustadz, kalau saya jual ini meledak semuanya. Apa boleh buat? Pokoknya berjanji setelah ini jangan buat lagi. Adapun tentang dosa, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tidak mengampunkan dosa syirik. Jadi Pak Ustadz, orang yang syirik itu tidak diampuni, tidak diampuni. Bagaimana dengan sahabat Nabi dulu yang pernah syirik? Menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Taghut, Naham. Padahal mereka pernah syirik. Penjelasannya begini. Kalau ada orang syirik, belum sempat taubat, mati dia, maka dia masuk neraka jahanam kekal selamanya. Beda sama orang yang dosa selain syirik. Misalnya dosa pacaran. Jangan yang pacaran lah Pak Ustadz. Dia pacaran. Pacaran itu kan berdosa tuh. Pacaran. Pas pacaran, sedang jalan-jalan ke mall, datang cewek itu bilang, "Bang, mau cincin ini," katanya. Habis itu ditanya, Kok, berapa harganya cincin ini?" 100 juta lah. Apa? Mati dia. Itu dosa pacaran bawa anak gadis orang tadi, dosa kan? Matinya gara-gara harga cincin 100 juta tadi, mati. Berarti dia matinya dalam keadaan buat dosa dan belum taubat kan? Mati dia masuk neraka, tapi setelah diobok-obok bersih, habis ujung-ujungnya masuk ke, itu maksudnya. Itu maksudnya dosa syirik tidak terampuni. Maksudnya kalau dia mati dalam keadaan syirik, maka khalidina fiha abada, kekal dalam neraka. Beda kalau dosa selain syirik. Adapun Bapak Ibu jamaah yang pernah ke dukun itu kan syirik. Atau pakai jampi-jampi yang mengandung jin, setan, hantu belau. Saya sampai sekarang bingung kenapa hantu itu disebut warnanya biru, hantu belau. Kenapa tidak hantu brown? Itu maksudnya. Karena kalau cerita masalah syirik, sahabat-sahabat Nabi pun dulu sebelum masuk Islam pernah syirik, diampunkan Allah. Makanya kita selalu berdoa, wa taubatan qabalal maut, minta taubat sebelum mati. Mudah-mudahan kita semuanya taubat sebelum mati. Kedua, Ibu Salma. Ustadz, batalkah wudhu jika bersentuhan kulit sama jenis tapi dengan non-muslim? Dengan muslim dengan non-muslim tak ada beda. Masalah sentuhan kulit, muslim dengan non-muslim tak ada beda. Mazhab yang paling ketat dalam masalah wudhu nih batal nih Syafi'i batal sentuh kulit. Yang paling ketat mazhab Syafi'i batal. Hanafi tidak batal. Ini kontradiktif. Mazhab Syafi'i asal bersentuh kulit batal. Mazhab Hanafi tidak batal. Yang pertengahan mazhab Maliki. Maliki. Kalau ada syahwat batal. Kalau tak ada syahwat tak batal.
Syafi'i, Maliki, Hanafi. Ada syahwat, tak ada syahwat, batal. Loh, kok bisa gitu dia Pak Ustaz? Aula mastumun nisa, kamu menyentuh kulit perempuan. Mazhab Syafi'i dipahaminya, pokoknya asal sentuh batal. Kalau mazhab Hanafi, ayatnya itu juga. Aula mastumun nisa. Tapi kata dia, lamastumun nisa di sini adalah kata majaz, kiasan, bukan menyentuh kulit, tapi maksudnya adalah jima. Sedangkan mazhab Maliki mengatakan menyentuh kulit itu ada substansinya. Kalau ada syahwat, maka baru dia batal. Kalau tak ada syahwat, sekedar sentuh, ya tak batal. Saya tengok Syekh Wahbah Zuhaili di Fiqhul Islami wa Adillatul condong ke sini. Syekh Wahbah Zuhaili dia kata dia kalau ada syahwat batal. Kalau tak syahwat tak batal. Ustaz Somad saya condong ke sini. Bersyahwat tak bersyahwat batal. Mazhab Syafi'i lebih tinggi ke tingkat kehati-hatiannya. Hati-hati dia. Karena siapa yang tahu bersyahwat tak bersyahwat? Mana kita tahu? Salat kita Allahu Akbar, datang setan mengatakan, kau bersyahwat. Tidak. Kau bersyahwat. Tidak. Tapi kalau kita udah berwudu, Allahu Akbar, datang setan. Kau bersyahwat. Aku sudah wudu, setan. Baik dia muslim ataupun non muslim. Lalu kemudian, tapi ada mahram tak mahram, bersentuhan kulit dengan yang tak mahram. Tapi Pak Ustadz ada ayat bunyinya innamal musyrikuna najasun. Innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang musyrik itu adalah najis. Ada orang berwudu dia. Habis berwudu, salaman dia sama kawannya, sama-sama perempuan nih, sekantor. Habis itu wudu dia lagi. Kenapa kau wudu lagi? Najis itu Pak Ustaz. Yang dimaksud najasun di sini, apakah najis aini atau maknawi? Aini itu bendanya najis, atau maknawi perbuatannya. Yang najis di situ adalah perbuatannya mempersekutukan Allah itu najis, bukan jasad dia itu najis. Sama macam ada orang benci betul dia sama kawan, najis aku nengok kau. Apa berubah jadi babi ngepet? Kan tidak kan? Nah itu. Jadi maksudnya di sini adalah innamal musyrikuna najasun, perbuatan dia mempersekutukan Allah itu najis, kotor. Itu maksudnya. Bukan badannya najis. Jadi kalau sekantor dengan non muslim, habis itu salaman, apa kabar? Sehat? Mau sholat? Ya sholat aja, wudunya tak batal. Tapi kalau beda laki-laki perempuan, batal. Maka dia wudu lagi. Tapi saya tak nafsu nengok dia Pak Ustaz. Nah, berarti kau Maliki. Jangan cara wudunya Syafi'i pas membatalkannya ke Maliki. Habis salaman, sholat dia. Sholli sunnatud duha. Kau tadi kan udah salaman sama dia. Aku nggak nafsu. Mazhab Maliki nggak bisa. Cara wudunya tadi kan Syafi'i. Mana bisa lompat-lompat gitu. Kecuali cara wudunya Maliki. Nah, baru membatalkannya Maliki. Begitu Bu Salmah. 3 Pak Munawir, Panji Abdillah. Ustadz, kalau ada anak laki-laki autis, apakah wajib disunat? Karena khawatir berontak. Masalah khitan nih Pak, khitan anak perempuan, yang mewajibkan khitan anak perempuan itu hanya mazhab Syafi'i. Khitan anak perempuan mazhab Syafi'i wajib. Mazhab Maliki mukarramatun. Mazhab Hanafi dengan Hambali tak wajib. Mazhab Syafi'i wajib. Adapun khitan laki-laki maka wajib. Ada sebagian mengatakan tak wajib, tapi yang kuat wajib. Oleh sebab itu saya ikut pendapat yang wajib. Coba cari dokter yang ada tak dokter yang
kalau dipegang tangannya, kakinya, atau pas dia sedang tidur, atau dikasih dia obat penenang supaya dia tidak berontak, yang kira-kira ada tak alat sekarang yang kira-kira langsung sembuh, entah laser, entah apa. Saya tak tahu medis perkembangan sunat nih. Yang tahu saya cuma 2 cara aja. Pertama pakai bambu sembilu buluh. Yang kedua dengan gunting. Kami dulu dengan gunting. Ya, tapi katanya sekarang kan ada alat tuh, alat dimasukkan gitu, begitu keluar langsung lepas kulitnya. Hah? Ada kan? Langsung itu berapa hari langsung sembuh? Langsung kan? Bukan masalah pakai celananya. Sembuhnya itu. Kalau pakai celana, saya dulu pun habis gunting pakai celana, cuman mengangkang. Jadi Pak Munawir coba tanya ke dokter pakar khitan, apa cara yang paling cepat? Kalau ada yang paling cepat pakai. Kasih dia obat penenang, ditenangkan. Begitu Pak Munawir. Nomor 4, Bapak Amril Susanto, Ustadz, apakah benar di surga tak ada yang jomblo? Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tadda'un. Walakum bagi kamu fiha di dalam surga itu ma tashtahi anfusukum, semua yang kamu inginkan ada. Semua yang kamu inginkan ada. Termasuklah pasangan tadi. Walakum untuk kamu fiha dalam surga itu ma tadda'un, yang kamu angan-angankan, yang kamu yadda'i, yang kamu akui, yang kamu semuanya dapat. Makanya bagi yang calon-calonnya sudah disambar elang, sudah diambil PNS, sudah diambil kepala dinas, kepala kantor, kepala badan, habis dah. habis. Ada yang diambil GM, ada yang diambil direktur. Sabar. Walakum fiha. Dalam ini ayat Quran. Adapun dalam hadis, a'datul ibadiyas salihin, aku siapkan untuk hamba-hambaku yang saleh, mala a'yunun ra'at, tak pernah ditengok mata, wala udhunun sami'at, tak pernah didengar telinga, wala khatara ala qalbi bashar, tak pernah terlintas di hati manusia. Jadi tak ada jomblo di surga. Seumur umur saya pengajian baru ini pertanyaan. Tak ada jomblo di surga. Pak Amril Susanto. Nomor pertanyaan kelima, Pak Anugrah, Ustadz, bagaimana hukum sholat tidak tepat waktu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat itu diwajibkan bagi orang beriman, waktunya sudah ditentukan. Jadi waktu Nabi SAW Isra Mi'raj itu tidak ada cara salat, waktu salat belum, hanya 5 waktu. Habis itu Nabi SAW sampai pulang dari Isra Mi'raj ke kota Makkah Al-Mukarramah. Besok paginya turun malaikat Jibril, buka kitab Muwatta tentang bab waktu sholat. Di situ datang malaikat Jibril mengajarkan tata cara sholat, rakaatnya, jumlahnya, waktunya. Sholat subuh waktunya begini, sholat zuhur zawal tergelincir, sholat subuh waktu fajar shadiq sampai syuruk, sholat zuhur tergelincir matahari, sholat asar matahari condong, sholat maghrib nampak syafaq ahmar, habis syafaq ahmar merah di ufuk barat, sempurna gelapnya masuk waktu isya. Nah itu. Jadi waktu itu jangan digeser-geser. Syarat sahnya sholat masuk waktu. Kalau kita musafir maka bisa qasar 89 km menurut Al-Fiqhul Islami wa adillatuh. Jadi begitu Pak Anugrah. Bagaimana hukum sholat tidak tepat waktu? Maka
kita ikuti saja aturan yang sudah dibuat oleh Allah dan Rasulullah, yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.